A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam salat sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah turunnya surat Al-Fatihah yang diutamakan ini? Sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun. Meskipun surat ini diletakkannya berada di urutan paling pertama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surat Al-Hijr. Dalam ayat ini Allah mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam atas karunia diturunkannya surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr. Padahal surat Al-Hijr adalah Makkiyah. Dengan demikian, maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Selain itu, tempat turunnya hukum kewajiban sholat adalah di Mekah dan tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama dan hal ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah, maka jelas hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah telah diturunkan di Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan yang artinya barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang, kidai. Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu surat ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillah, Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Matsani dan Al-Quranul Azim. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad sahih. Menurut Al-Qurtubi, surat Al-Fatihah memiliki 12 nama, yakni Fatihatul Kitab, Induk Al-Kitab, Al-Salah, salat doa, Ummul Kitab, Induk Al-Quran, Al-Matsani berulang-ulang, Asy-Syifa, penawar obat penyembuh, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung, Ar-Ruqyah, Ruqyah, Al-Asas, fondasi, Al-Afiyah yang menyeluruh, komprehensi, Al-Kafiyah yang sempurna, dan Al-Fatihah pembuka. Keutamaan Al-Fatihah mengandung inti Islam, merupakan ajaran tauhid, keimanan, janji Allah, serta kabar gembira bagi mereka yang beriman. Seluruhnya dijabarkan dalam sebuah surat sehingga membuat surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang utama. Dari Abu Sa'id Rafi Ibnu Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata,
Wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah itulah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari nukil dari Riyadhus Shalihin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan lalu turun dari kendaraannya, turun pula seorang lelaki di samping beliau. Lalu Nabi menoleh ke arah lelaki tersebut dan berkata, maukah kamu aku beritahu surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Anas berkata, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amir bin Salih bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku dari Al-Kabi, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, atau kalimat senada. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat Ubay bin Ka'bab membacakan Ummul Quran pada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah Az-Sab'ul Matsani, 7 kalimat pujian, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah atau kejadiannya turunnya surat Al-Fatihah. Begitu agungnya surat ini sehingga dijadikan Allah sebagai salah satu rukun dalam sholat. Bahkan Al-Fatihah juga digunakan untuk meruqyah diri sendiri dan orang lain. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga amalan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.